Selamat malam, selamat datang. Terima kasih Anda hadir hari ini, hari kedua belajar meditasi. Kemarin kita ada mendengar tentang menyayangi diri sendiri. Adakah saya menyayangi diri saya sendiri? Dan bagaimana saya bisa melatih diri saya untuk menyayangi diri saya. Itu kita belajar hari ini. Apakah latihan, apakah pikiran yang saya harus ciptakan untuk memberi saya kekuatan, keyakinan, kesehatan, kebahagiaan. Untuk itu, pertama kita harus tahu bahwa kita, yang saya maksudkan di sini adalah kita adalah jiwa. Dan jiwa itu ada di sini. Itu sebabnya orang Bali juga ada kasih tanda ini. Orang India juga sekarang seluruh dunia ada kasih tanda di sini. Karena jiwa duduknya di sini bukan di hati. Kita anggap jiwa di sini. Tidak. Jiwa ada di sini. Kenapa jiwa ada di sini? Karena panca indera dari badan ada di ruang ini. Bicara, cium, lihat, dengar, rasa. Semuanya ada di sini. Jika jiwa itu ada di sini, kurang efektif. Dia lari ke sini, kasih sinyal lagi pulang ke sana. Jika di sini langsung bisa connect. Maka jiwa itu posisinya di sini. Kita jiwa. Selain itu, kita juga jiwa yang memiliki badan halus. Kita ada badan halus dan badan fisik. Yang kita lihat itu badan fisik. Tapi kita ada badan halus juga. Maka apakah bentuk badan halus itu adalah sama dengan bentuk fisik? Badan fisik, badan halus sama. Dan bagaimana kita dapat bentuk fisik ini? Itu ditentukan oleh pola pemikiran. Jika pikiran kita itu adalah baik dan positif, badan halus adalah putih dan cantik. Sama dengan badan juga cantik. Karena pikiran membuat orang itu, yang pikiran positif membuat orang itu tertarik, cantik, menarik, hangat begitu pikiran. Maka ingat kita adalah jiwa yang memiliki badan halus dan badan fisik. Sekarang, andai kata saya ada pikiran bahwa dunia ini kejam, manusia semua tidak bisa dipercaya, mereka semua akan menipu saya, jangan percaya siapa-siapa. Andai kata saya ada pikiran seperti itu, biasanya kita pikir pikiran seperti itu normal. Tapi apa yang terjadi di sini adalah saya menciptakan satu pola pemikiran, sikap pemikiran, pribadi pemikiran yang memberi saya kenegatifan. Hati-hati, jangan percaya mereka akan menipu Anda. Jangan percaya, hati-hati, jaga-jaga nanti Anda luka. Kita sebenarnya melukai diri kita. Cara mengatasinya adalah apapun dunia, apapun manusia, apapun situasi di sana. Saya ciptaan Tuhan, saya bahagia, saya tetap bahagia. Jika orang lain adalah negatif terhadap saya, itu kenegatifan mereka, saya tidak mengambilnya. Saya tetap bahagia. Jika mereka itu coba menjatuhkan saya tidak mau jadi jatuh, saya tetap percaya saya sukses, saya sehat, saya baik. Maka jika kita tahu satu trik ini, bahwa tidak ada orang lain
Dan tidak ada situasi manapun, apapun yang bisa masuk ke dalam diri kita dan menanam satu pikiran ke dalamnya. Kecuali kita ambil dari orang itu, atau kita ambil dari situasi itu, dan kita masukkannya ke dalam diri kita. Jika kita tidak mau, jangan terima. Mereka mengatakan, saya jahat atau saya sombong. Pikirannya, kenapa saya harus anggap itu benar dan saya merasa down, mood saya off? No. Maka kita pertama untuk menjadi yogi harus kebal pada opini di luar, opini situasi masyarakat dan sebagainya. Tapi itu bukan berarti kita negatif. Kita tidak mau kenegatifan orang lain. Oke. Kita tidak mau kenegatifan orang lain menjadi alasan untuk kita menjadi lemah dan menjadi negatif. Oleh karena itu, saya harus beritahu saya tidak mau pikir apa kata orang. Kita sangat takut apa kata orang, apa kata tetangga, dan kita buat itu. Maka perbuatan itu tidak benar. Karena kita lakukan itu atas satu pikiran negatif. Apa kata tetangga, maka saya buat ini. Begitu. Itu tidak bagus. Jika saya buat sesuatu, biarlah saya buat dengan bahagia, dengan percaya, dengan cinta. Saya buat itu. Tapi saya buat karena apa nanti kata orang, itu sudah salah. Kita salah, orang salah, semua salah. Maka di mana ada kesalahan, itu adalah Kali Yuga. Kali Yuga, orang salah, kita salah, semua salah. Dan kita lakukan sesuatu menganggap itu oke-oke saja. Padahal itu tidak oke. Nah, oleh karena itu, selalu ingat, saya tidak mau terima apa kata orang. Tapi jika mereka katakan saya sombong, saya harus cek. Dia katakan saya sombong, adakah saya buat sesuatu yang memberi mereka pikiran bahwa saya sombong? Jika ada sesuatu mungkin suara saya keras, atau saya ada kasih pandangan tajam terhadapnya, atau saya punya ego, saya harus cek diri sendiri dan perbaiki diri. Tapi itu jika bukan benar, jangan peduli. Karena karma orang milik orang. Kita tidak bisa campur-campur karma kita itu. Misalnya, saya buat meditasi 5 jam dan saya kasih setengah jam untuk Anda setengah jam. Ya, tak bisa. Jika begitu, kita bisa suruh semua yogi buat meditasi untuk kita. Maka itu juga korupsi. Tak bisa. Kita harus buat sesuatu untuk diri kita. Apa yang ditanam, itu yang kita petik. Itu yang kita tuai. Tak ada satu orang pun yang bisa kasih kita sesuatu yang bukan milik kita. Oleh karena itu, mencintai diri kita adalah pertama, jangan menerima informasi negatif dari orang di sana, situasi di sana. Hari-hari beritahu diri Anda, saya sukses, saya bahagia, saya sehat, saya akan bantu semua orang. Atau saya sayang Tuhan, saya akan jadi orang yang baik dan lebih baik. Terus kasih inspirasi pada diri Anda. Itu jauh lebih baik daripada kita minta Tuhan. Kita kan minta dari Tuhan, oh Tuhan berkatilah saya, Tuhan pastikan bisnis saya maju, Tuhan semoga anak saya lulus, nanti saya akan kasih donasi. Kita juga buat bisnis dengan Tuhan. Engkau buat ini, saya buat ini. Bisnis.
semua itu salah. Jika Anda mau ingat Tuhan, katakan, saya akan coba tidak menerima input negatif dari siapapun. Saya akan coba tidak menerima input negatif dari situasi. Saya akan tetap bahagia karena Engkau bersama saya. Saya tetap bahagia karena saya sayang diri saya. Saya tetap bahagia karena saya mau jadi aktor yang baik. Itu lebih baik. Sembayang the best, di mana Anda menginjeksi diri Anda dengan kepositifan, dengan tekad, dengan berani, dan menjadi lebih yakin, lebih kuat secara internal. Jika tidak, apa terjadi? Apa terjadi? Saya beritahu. Saya lihat teman saya sedih. Kenapa engkau sedih? Ibu mertua. Ibu mertua. Tapi kenapa Anda sedih? Dia kan harus begitu. Dan itu juga mungkin satu karma. Anda menikah dengan suami itu atau istri itu. Dan Anda punya ibu mertua seperti itu. Harus toleransi. Tapi Anda negatif terhadapnya. Itu juga tidak baik. Dan karena dia Anda down. Itu adalah alasan. Artinya kita malas. Orang tidak baik. Kita ada alasan untuk jadi malas. Alasan untuk ngambek. Alasan untuk tidak bahagia. Kita buat alasan. Untuk buat alasan ada banyak. Saya makanannya tidak baik, saya down. Tuh. Atau dia ada mengkritik saya down. Karena gaji saya tak cukup, saya sedih. Ada banyak alasan untuk membuat kita negatif. Dan itu bukan bagus. Kita harus bisa menghandle orang yang berbagai raga atau berbagai macam. Kita harus menghandle situasi yang berbagai ragam dan kita harus tetap kuat. Maka itu namanya memberdayakan diri. Kita belajar memberdayakan diri sehingga kita tidak perlu jadi fluktuasi karena orang di sana mengubah-ubah pikirannya, situasi di sana terus berubah, maka hati saya juga berubah karena mereka. Maka biar dunia ini berubah, biar dunia di sana tidak bagus, biar dunia di sana tidak aman, tapi saya damai, saya bahagia, saya syukur, saya masih ada pikiran sehat, otak saya oke, saya bisa ingat Tuhan, saya bisa syukur, dan saya mau jadi aktor yang bagus. Karena siapa saya? Aktor. Saya dites setiap saat untuk menunjukkan saya aktor yang oke. Dan saya sudah kalah dalam situasi ini. Saya dikalahkan oleh mertua, dikalahkan oleh ini. Tidak ada. Maka sayangi diri, jadi kebal. Selalu isikan diri Anda dengan pikiran positif. Pertama. Kedua, jangan juga kasih diri Anda pikiran negatif. Misalnya, saya memang orang yang tak bisa maju. Saya memang orang yang tidak ada pendidikan. Saya memang orang yang malas. Saya memang orang yang pemarah. Kita memberi diri kita pikiran begitu. Dan kita jadi itu. Maka jangan buat begitu. Maka katakan jika Anda malas, katakan saya orang yang aktif. Jika Anda negatif, saya orang yang positif. Jika Anda malas, katakan saya orang yang rajin. Jika Anda tidak sukses, saya orang yang sukses. Karena pikiran Anda akan mendatangkan sesuatu hasil. Karena Anda dapat apa yang Anda pikir. Misalnya, saya mau melakukan kebajikan. Saya mau bantu siapa-siapa. Saya tidak pikir tentang uang.
Saya hanya buat pelayanan. Ini bukan bisnis. Ini hanya bantu. Karena itu adalah satu perbuatan yang baik. Uang itu akan datang kepada saya. Tapi jika saya cari uang, uang itu akan lari dari saya. Yang penting kita buat baik. Karena baik itu baik. Tapi kita ada niat mau jadi kaya dengan cara apapun. Kita harus kerja keras. Kita harus buat banyak dosa. Menipu orang. Ya, kita harus ada korupsi. Kita harus bisnis yang tidak benar. Kaya. Tapi uang itu dari kekayaan saya. Uang hitam tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan ada satu hukum, uang hitam akan dipakai oleh dua sumber. Uang hitam akan mengalir kepada dua sumber. Satu dokter, satu pengacara atau hakim atau notaris. Mana bisa benih gelap membuat saya bahagia? Mustahil. Oleh karena itu, uang itu harus baik. Maka kita lihat dalam perusahaan kita, ada kemungkinan untuk kita ambil sesuatu. Dan teman-teman saya juga ambil. Saya juga bisa ambil, tapi jangan. Karena uang itu yang saya bawa pulang, itu akan dipakai oleh keluarga saya. Jika saya mendapat penyakit dari perbuatan saya, oke. Karena saya yang bawa pulang uang yang tidak benar. Tapi itu akan kena istri atau anak atau cucu. Dia sakit, saya juga sakit. Maka tidak selalu sasarannya langsung kepada orang itu, sasaran hukuman langsung pada orang itu, tapi pada seseorang lain yang akan memukul kita 3 kali lipat. Menderitakan kita berapa kali lipat. Itu. Maka kebenaran itu harus kita pegang. Satyame Jayati itu dalam bahasa Hindi. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemenangan. Tuhan adalah sang yang benar. Manusia tidak. Mereka mau cepat menang, cepat dapat, instan, cepat itu. Dan pasti yang cepat itu tidak bisa selalu bagus. Tidak selalu. Dan oleh karena itu, daripada mencari uang, cari kebahagiaan, cari kebenaran, cari hidup sederhana, cari hidup yang ada kesyukuran. Pasti Anda, keluarga Anda, cucu Anda, semuanya akan terlindungi oleh sesuatu yang Anda tidak ingini. Itu sangat penting untuk selalu benar. Jangan bohong. Itu. Maka dalam setiap transaksi, dalam setiap perbuatan, jadilah jujur. Misalnya, contoh, katakan brother ini dia pakai baju kuning. Ya, brother ini pakai baju kuning. Saya tidak suka warna kuning. Tapi karena brother itu adalah teman saya katakan, brother, bagus ya baju kuning ini. Saya suka. Jangan. Anda di sini tidak suka. Ini suka. Anda cari konflik di dalam diri. Dan itu membuat Anda rendah. Itu membuat Anda jatuh. Itu membuat Anda confused. Itu membuat Anda tidak jujur. Maka jika Anda tidak suka baju itu, diam. Tapi
Saya lihat sister itu bagus. Dia teman saya. Dan saya katakan, I'm so happy to see you. Itu benar. Itu tak ada masalah. Maka jika jelek, diam. Jika baik, ungkapkan. Tapi kita sangat kikir. Yang jelek kita katakan, dia ini sombong. Dia ini tuh. Tapi jika baik, kita jarang katakan, rambut Anda hari ini cantik. Anda kelihatan bagus hari ini. Baju ini cocok untuk Anda. Jarang. Karena kita sangat kikir. Belajar. Jika Anda lihat orang itu oke, katakan. Itu juga bagus. Itu juga jujur. Karena Anda lihat dia itu bagus, katakan itu. Maka jika jelek, don't. Karena itu baju dia. Dia suka warna kuning. Dia beli warna kuning. Apa saya mau masuk lagi dalam urusannya dan kasih opini saya yang begitu hebat? No need, tidak perlu. Tapi saya lihat, dia cantik. Wah, cantik ya. Tuh, very good. Maka bagaimana kita bisa menyayangi, kita adalah belajar menjadi jujur. Sangat susah. Lagi bicara kosong. Jika ada 2-3 teman, ya omong-omong kosong saja, jadi buang waktu. Tak bagus. Baca, pikir, sembayang, renung, meditasi, lihat diri sendiri, apresiasi diri sendiri, koreksi diri sendiri. Itu. Maka kami di sini kami mengatakan coba cari waktu untuk bersendirian. Bicara dengan diri Anda. Bagaimana hari itu untuk Anda, baik atau tidak baik, mana yang baik, syukur, mana yang tidak baik, perbaiki. Begitu, cek diri sendiri. Karena ini adalah mencintai diri. Begitu. Maka cara kita mengolah pikiran kita itu sangat bagus. Lagi satu, kita minum air. Kita minum air. Anda tahu ada dokter dari Jepang, dia buat uji coba dengan air. Dengarkan, Dokter Moto yang buat uji coba dengan air. Dia ada simpan 2 gelas air. Satu dia katakan, saya sayangmu, saya sayangmu. Untuk air yang kedua, saya bencimu, saya bencimu. Itu benar, itu memang terjadi. Ada uji coba begitu. Setelah beberapa lama, dia lihat dalam mikroskop. Apa itu? Alat pembesar itu. Mikroskop, bagaimana molekul-molekul dari air. Air di mana dia mengatakan I love you, itu jadi kristal yang cantik, kayak bintang yang bagus begitu. Dan air di mana dia katakan I hate you, saya tidak suka kamu, saya benci kamu, airnya itu kristalnya pecah-pecah. Itu air dan pikiran. Badan kita 75% air. Satu pikiran bisa membuat kita anjlok gitu. Satu pikiran. Berapa banyak pikiran yang kita miliki? Kita ada minum banyak air. Jangan minum langsung. Karena air itu dari keran, air itu dari aqua, air itu dipersiapkan oleh orang lain. Masih belum tahu air itu baik atau tidak. Sebelum minum, katakan terima kasih, saya akan tetap sehat, saya akan tetap bahagia, saya tetap happy. Terima kasih. Setiap itu. Karena itu nanti
masuk ke dalam badan saya dan 75% dari badan saya adalah air. Lindungi diri. Ini karma. Karma bukan kita buat baik pada orang, kita buat hospital, kita buat rumah sakit. No. Jadilah manusia seperti yang beliau ciptakan. Adakah beliau menciptakan kita dengan amarah? Tuhan menciptakan kita dengan amarah? Brother? Sister? Tak. Dari mana kita dapat amarah? Kita lihat orang. Kita lihat dia marah, sukses dia. Maka saya juga marah. Saya jadi bos. Baru orang lain takut sukses. Kita belajar. Jadi cemburu kita belajar. Ego kita belajar. Nafsu birahi kita belajar. Semua kita belajar. Padahal kita tahu semua itu yang sadripu, 6 kejahatan itu sangat tidak baik. Ada kama, kroda, loba, moha, ahangkar, dan mungkin kemalasan atau kecerobohan atau ketidaktahuan. Itu musuh bukan untuk badan, tapi jiwa. Dan jiwa itu permanen. Bayangkan jika jiwa itu tidak dilatih untuk jadi aktor yang baik dalam badan ini, kualitas jiwa itu akan dipindahkan dalam badan yang satu lagi. Dalam kelahiran berikut, dia tetap tidak terlatih dan tetap melakukan kesalahan. Maka kelahiran demi kelahiran, dia jadi jahat, jahat, jahat. Bertambah jahat, bertambah jahat. Kali Yuga. Semua jadi itu, nanti kita jadi happy. Saya ada nafsu birahi Anda, ada nafsu birahi Anda, ada Anda, ada Anda. Normal kan? Normal. Tapi nafsu birahi adalah untuk apa? Rekreasi, hiburan. Adakah itu untuk prokreasi? Tapi kita sudah jadikan melahirkan anak itu tujuan. Tapi kita sudah jadikan itu hiburan. Berarti kostum dengan kostum. Cari hiburan. Dan aktor dalam badan ini lemah. Memanjakan kostum. Dia sendiri tidak tahu. Dia menjadi bertambah-tambah duniawi. Ditarik ke bawah. Dia dijatuhkan. Padahal kita bisa jadi cahaya dan terbang seperti malaikat. Manusia bisa jadi iblis. Manusia bisa jadi malaikat. Jika pikiran saya adalah mulia, pikiran saya baik, saya melayani diri saya jujur, dan saya bantu orang semampu saya bisa jadi malaikat. Bukan malaikat terbang, tapi memberi inspirasi untuk orang lain jadi baik. Menunjukkan jalan pada orang. Hidup saya sendiri adalah contoh. Dan saya juga bisa jadi panutan. Itu kita mau. Bukan bicara kosong. Omong-omong kosong. Saya tidak percaya akan kebenaran. Saya mengajar kebenaran. Itu yang ada di dunia kali juga. Zaman di mana ada ketidakbenaran. Maka bagaimana kita bisa benar-benar melayani diri kita supaya kita jadi lebih bagus dari orang lain. Karena banyak orang memberitahu saya, sister, nafsu birah itu normal, amarah itu normal, ego juga normal, serakah normal, cuma normal-normal. Tapi kita katakan sadripu. Kita katakan tidak baik, tapi kita katakan normal. Dan jika saya katakan tidak baik, kita kan manusia biasa. Kita bukan nabi. Wajar-wajar.
kita ada alasan, tapi no, setiap manusia adalah baik. Why? Dalam diri setiap manusia ada kebajikan yang sangat 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 tinggi, karena Tuhan yang jadi pencipta bagi jiwa itu menjadi cantik. Jiwa yang tidak cantik bisa menjadi cantik oleh Tuhan, Sang Pencipta. Apa yang beliau ciptakan? Pasti beliau tidak menciptakan saya, karena saya abadi. Tetap ada apa yang dia ciptakan. Saya yang tidak tahu, penuh amarah, penuh sadripu, penuh dunia keduniawian. Beliau datang dan memberitahu saya, jadi jujur, sayangi diri, jadi aktor yang baik, jaga diri, ingat saya bantu memberi Anda cahaya, saya bantu memberi inspirasi, saya temani Anda, ingat saya, jangan lihat orang lain, jika mereka tidak baik, tidak apa, restu mereka, maafkan, mereka tidak tahu, mereka juga anak saya, mereka juga saudara Anda, kasih restu, baik, jangan marah, restu, satu hari dia akan baik, tahu? Nah, itu dia beritahu. Maka tiap satu situasi adalah satu pelajaran untuk saya terapkan ilmu ini. Bagaimana saya terapkan? Karena yang ada bersama saya, yang ada dalam ingatan saya, yang ada dalam kesadaran saya, beliau, saya tidak mau menipu, saya tidak mau buat jahat, saya tidak mau bicara bohong. Maka saya hati-hati. Maka apa itu meditasi? Waspada. Meditasi waspada supaya lama-kelamaan Anda sudah begitu pintar menjaga diri Anda secara internal sehingga Anda secara eksternal dan panca indera Anda secara eksternal malaikat. Iblis jadi malaikat. Sekarang kita lihat dengan mata yang jelek. Kita lihat laki-laki ada nafsu birahi, atau kita lihat wanita ada nafsu birahi. Walaupun kita tidak buat apa-apa, satu pikiran, wah dia cantik, alangkah baik dia jadi istri. Satu pikiran, sudah setiap pikiran sangat berharga. Jangan menyanyiakan pikiran Anda. Pikir yang baik. Karena kita harus saring. Setiap hari kita ada saring pikiran. Supaya setiap pikiran itu benar cinta diri. Manusia hari ini tidak cinta diri. Karena dia hanya memperbaiki kostum. Pikirannya tidak bagus. Kita bisa lihat hidup orang seperti apa. Mewah, show off. Tapi tidak ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan dan kekayaan tidak ada hubungan. Kekayaan dan kebahagiaan tidak ada tidak ada hubungan, koneksi. Kebahagiaan datang dari kedamaian dan kesucian. Apa itu familiar? Kebahagiaan, damai, sehat, bahagia. Jika kita damai, tidak sehat, tak bisa bahagia. Kita sehat, tak damai, tak bisa bahagia, tak bisa bahagia. Maka bahagia itu datang dari damai, peace, and purity. Ya, kesucian atau kebenaran itu. Baru bahagia. Maka tanya jutawan, adakah mereka bahagia? Tanya orang yang sukses, bahagia? Tanya orang yang memegang posisi tinggi-tinggi, bahagia? Uangnya berlimpahan? Tanya orang yang cantik-cantik, bahagia atau tidak?
Tanya sinetron, mereka cantik atau tidak, happy atau tidak. No, karena kebahagiaan datang dari jiwa. Kebahagiaan itu milik jiwa, bukan badan. Badan memiliki mobil, badan memiliki rumah, badan memiliki tanah, badan memiliki pangkat posisi. Badan itu fisik. Ketika kita mati, posisi, pangkat, tanah, rumah, semua itu badan kita tinggalkan. Dan yang akan pergi ini. Di sini tidak ada kedamaian, di sini tidak sehat, atau di sini tidak ada kesucian. Kita mau satu kelahiran yang bagus, di rumah yang bagus, mustahil. Kita dapat kelahiran berikutnya sesuai dengan kualitas ini. Dan formulernya adalah persamaannya sehat, suci. Nih, atau sehat dan jujur. Nah, itu harus di sini. Karena kita bukan saja menjalani hidup di sini, kita juga harus punya bekal. Bekal itu. Dan oleh karena itu, ketika kita pergi ke tempat sembahyang, ya manapun, jangan pikir mau pakai pakaian apa, mau pakai dandanan ini apa. No, pikir dari pagi-pagi, jika ada sembahyang sore, pagi-pagi ingat, saya mau ke tempat sembahyang, hari ini ada perayaan ini, saya mau ke sana dan saya mau rasa syukur, saya punya keluarga happy, bahagia, saya mau menunjukkan kebahagiaan saya yang internal, dan saya juga akan selalu tidak melihat orang. Jika saya melihat siapapun, saya lihat dengan damai, terima pemaafan. Siapkan mental untuk pergi ke sana. Tiba-tiba Anda lihat ada yang kaget-kaget, Anda tidak jadi kaget. Sudah siap, maka Anda tidak ada melihat pandangan, kasih pandangan jelek atau pikiran jelek. Tidak ada. Anda sudah tahu begitu. Maka apa yang kita harus lakukan dalam hal ini adalah pastikan Buana Alit, Buana Agung sama-sama cantik untuk membuat kita ada karma yang bagus. Jika saya hanya ingat Tuhan, tapi tidak jaga badan yang beliau kasih dengan baik, salah, dosa. Misalnya saya puasa lama, lapar, saya jadi sakit, ada mah, salah. Harus jaga badan, harus istirahat, harus olahraga, harus kerja. Tapi ini juga harus pikir, harus istirahat, harus syukur, harus bantu. Ada harus keseimbangan dua-duanya. Dan oleh karena itu, jangan ada lagi tuding menuding karena dia saya tidak bahagia, karena itu saya down, karena cuaca hujan saya tidak bahagia. Tak ada. Atau karena obatnya salah saya sakit. Jika andai kata Anda terima obat yang salah dan Anda menjadi lebih parah, terima. Karena dengan jadi marah, satu obat itu sudah tidak bagus. Marah itu membuat jiwa down. 2 kali kerja. Maka sudah jadi salah. Bagaimana caranya memperbaikinya? Daripada marah-marah dengan dokter, dengan ini perawat dan lain-lain. Kita juga hilang tenaga, badan juga sakit. 2 kali perawat. Maka jika salah, langsung terima perbaiki. Jika orang menipu, langsung terima maafkan. Jika situasi tidak benar, langsung terima dan jalan terus. Daripada kita berhenti. Misalnya begini, pagi-pagi saya keluar dari rumah saya jam 8 pagi untuk ke kantor. Dalam perjalanan
macet. Ya, saya bisa sampai di sana di tempat kerja dalam 10 menit, tapi selalu mengambil 30 menit hingga 45 menit hari-hari. Maka jika saya di jalan, saya marah-marah, hari-hari saya marah. Macet itu ada hari-hari. Hari-hari saya marah dan saya sampai di kantor dengan tenaga saya terkuras. Bisakah saya bekerja dengan baik? Bisakah saya jadi karyawan atau bos atau siapa yang baik? No. Maka sudah ada hakikat seperti itu. Belajar menerimanya. Ya, putar musik, sembayang, bicara dengan diri Anda, bicara dengan Tuhan. So many things you can do dalam 45 menit, 30 menit. Banyak hal yang Anda bisa lakukan. Anda dapat jeda begitu. Pelan-pelan jalan maju, stop. Lampu merah, stop. Tuhan, ya, saya ada di sini. Masih belum sampai ke ini. Masih ada waktu. Ya, kita sama-sama kasih berkah ya. Ya, kasihlah. Kasih ya pandangan bagus. Pemaafan, penerimaan. Very good. Very good. Setiap kali Anda ada waktu, buat sesuatu. Hanya dengan mata memandang. Juga Anda bisa buat karma baik. Sukarma. Pandang dengan restu. Pandang dengan penerimaan. Pandang dengan pengertian. Pandang dengan pemaafan. Pandangan mendatangkan karmic account. Rekening karma yang itu. Kadang ada yang mengatakan, sister saya tidak mau dengar gosip. Tapi mereka gosip, saya kan ada di sana kebetulan saya dengar. Bagaimana ini saya tak bisa tutup telinga. Maka saya katakan, bisa. Kita tutup telinga. Caranya apa? Mereka berdua gosip, saya dengar. Maka saya katakan, Tuhan, saya dengar hal-hal tidak benar, maka saya tidak dengar sekarang waktunya, saya bicara dengan Anda. Saya tahu bahwa Engkau selalu ada dan Engkau selalu memberitahu saya untuk membuat yang baik dan jangan dengar yang tidak baik. Maka sekarang saya ada dalam situasi, ada sesuatu yang tidak baik, tapi saya tidak takut. Saya ingat kamu dan saya ingat bagaimana saya bisa lakukan sesuatu setelah ini supaya saya tidak mendengar kata-katanya dan itu tidak mempengaruhi saya. Bisa Anda alihkan pikiran Anda daripada begini. Apa dia kata? Ya, kita ada pilihan. Ada pilihan. Karena jika kita dengar yang tidak baik, kita lihat yang tidak baik, kita lihat yang tidak benar, jiwa menjadi seperti tong sampah. Dia tidak jujur, dia tidak benar, dia selingkuh, dia marah, dia korupsi. Ini apa? Tong sampah. Pasti saya berpenyakit. Pasti saya tidak kuat. Saya harus buang ini sampah-sampah dari dalam diri saya dan saya harus isinya dengan baik. Pasti orang di sekitar saya dan situasi di sekitar saya akan memberi saya sampah. Saya ada pilihan mau terima atau tidak mau terima. Saya sayang diri, saya percaya pada Tuhan, saya percaya kejujuran itu bagus, saya tidak mau terima. Semuanya dalam tangan. Siapa yang melakukan sesuatu, dia yang menerimanya. Jangan berpikir kasih uang orang sudah baik. No. Orang bicara sudah baik. No. Lihat hidup sehariannya di dalam keluarga, di dalam rumah, dengan masyarakat. Adakah dia sama atau di kantor dia baik, di rumah dia pukul istrinya. Atau di rumah dia minum. Tak bagus. Aktor tidak bagus. Beragam-ragam. Sini baik, sana tidak baik.
Siapa Anda, aktor yang baik terus 24 jam atau di sana Anda pura-pura baik, di sini tidak baik? Maka ada yang beritahu saya, sister, saya bisa beraktor di kantor dengan baik, itu normal. Saya cek diri saya. Tapi jika saya pulang, saya harus rileks. Saya harus rileks, saya harus normal. Maka jadi amarah itu juga normal. Jika istri saya masak tidak bagus, atau anak saya bising, atau rumah kotor, atau apa, wajar saja saya sakit. Wajar saya marah. No. Di rumah pun waktu Anda rileks, itu juga acting. Anda tidur acting, makan acting, mandi acting, bersama keluarga acting, di jalan acting, di rumah, di bos, di kantor acting, acting. Jangan anggap di rumah, nah itu lain. Anda tidak acting, itu juga acting. Maka adakah Anda acting? Semua sama Trikaya Parisuddha. Pikiran, kata-kata, perbuatan 24 jam, 365 hari. Anda harus satu, bukan dua, tiga, empat. Bermuka-muka. Tak ada. Satu. Belajar. Itu caranya Anda mencintai diri. Anda mencintai Tuhan. Bukan hanya sembahyang. Tapi cara Anda menunjukkan sayang Anda kepada yang benar dan kepada diri Anda yang ada kostum yang bagus ini di Bali yang damai. Saya lahir di sini, bukan di Timur Tengah atau di Pakistan. Banyak problem. Saya harus syukur. Maka saya tunjukkan kesyukuran saya, kebahagiaan saya, terima kasih saya dengan belajar acting dengan baik. Di rumah, di kantor, di mana-mana, bersendirian. Dengan Tuhan saya banyak bicara. Dengan diri saya juga saya bicara. Orang lain akan pikir kita sudah miring jika saya bicara dengan diri saya sendiri. Tapi biar orang pikir apapun, miring atau tidak, saya tak kenal diri saya. Sebelum ketuk pintu ini dan masuk ke sini, saya harus tahu suatu hari pikiran saya seperti apa. Karena begini, jika kita lihat profil pikiran kita satu hari, 85% dari pikiran kita itu tidak perlu. Banyak yang kita pikir itu tidak perlu. Misalnya ini time makan. Jangan pikir time makan. Jika sudah time makan, makan saja. Maka ini ada 5 menit lagi. Belum waktu makan. Ini ada 5 menit lagi. Sia-sia. Atau Anda pikir, wah bos saya bagaimana ya? Buat hidup saya susah. Sudah jadi bos. Lagi Anda mau pikir-pikir dan buat tidak bahagia. Sia-sia. Anak Anda tidak mau belajar. Nah, Anda pusing. Bagaimana bisa dia? Anda mau pergi? Tidak ya? Nah, bagaimana saya bisa jadi anak itu? Terima dia, bantu dia, pahami dia, kerjasama dengan dia. Maka daripada ada pikiran sia-sia, lakukan yang perlu. Selain itu, bicara dengan Tuhan, bicara dengan diri Anda. Itu. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan? Maka sayangi diri adalah karma tertinggi. Sayangi diri adalah karma terbaik. Dan karma lebih baik dari sayangi diri adalah sayangi Tuhan. Dan sayangi Tuhan bukan artinya saya terus sembahyang dalam hidup saya sehari-hari yang normal, yang biasa. Saya selalu ingat beliau ada, beliau melihat saya, beliau sayang saya, beliau merestui saya, beliau mengikuti saya. Saya selalu waspada dan saya bersyukur karena saya ada agama dan saya ada budaya dan saya adalah manusia yang mengerti bahwa saya aktor harus berakting dengan baik
di kali juga yang gelap di mana-mana, tapi saya tidak ada dalam kegelapan. Saya datangkan cahaya dari beliau dan saya lakukan sesuatu yang paling positif untuk saya, untuk orang lain, untuk dunia. Saya adalah berpikir positif dan saya sangat bersyukur punya badan yang bisa berusaha, berupaya untuk menjadi manusia lebih baik hari ini daripada kemarin, dan besok saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, saya dapat peluang ini. Sekian, selamat malam, dan saya tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.